كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurus Sunnah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia dan di bulan yang mulia pula. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah di hari yang mulia, yaitu hari Yaumul Jum'ah, hari Jumat, hari di mana Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, hari di mana Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah dari surga, hari di mana taubatnya Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam, hari di mana tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali pada hari tersebut, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan salah satu dari nama-nama surat di dalam Al-Quran dengan nama hari tersebut, hari di mana tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari itu kecuali dia mendapatkan perlindungan dari Allah dari fitnah kubur, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan memberikan penjagaan dari fitnah kubur. Fitnah kubur berbeda dengan azab kubur. Orang yang mendapatkan fitnah kubur belum tentu mendapatkan azab kubur. Tetapi orang yang mendapatkan azab kubur sudah pasti melewati fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan kubur, dan azab kubur adalah siksa kubur. Orang yang ditanya di dalam kuburnya belum tentu mendapatkan azab, tetapi orang yang diazab dalam kuburnya pasti telah melewati pertanyaan-pertanyaan kubur. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara, yang itu kita baca setiap kali kita sholat dan dibaca di akhir sholat fardu sebelum salam, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga
Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ketaatan kita di hari yang mulia ini, yaitu Yaumul Jum'ah. Dan tentunya kita berada di bulan yang mulia pula, yaitu bulan haram, yaitu bulan Muharram, yang Nabi sebutkan bulan ini dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu Muharram. Kata para alim ulama, salah satunya yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tidaklah sesuatu itu menempel disandingkan dengan nama Allah kecuali sesuatu itu pasti mulia. Sesuatu itu pasti mulia. Contoh, maaf, ketika kita mengucapkan kata Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah, maka pasti rumah itu mulia, yaitu Ka'bah sebagai arah hadap kita ketika kita salat, kiblat kita. Begitu juga ketika Nabi mengatakan Syahrullah, bulannya Allah, maka tentu bulan itu pasti dimuliakan oleh Allah, yaitu Muharram. Sehingga kalau beredar di masyarakat kita sebuah hadis dhaif, yaitu yang berbunyi inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati, maka ini adalah riwayat yang lemah, Bapak Ibu sekalian, yang artinya inna rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, wa sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulanku, wa ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku, maka ini riwayatnya adalah lemah. Adapun yang benar bulannya Allah adalah Muharram. Kata para alim ulama, Allah membuka awal tahunnya dengan bulan suci dan menutup akhir tahunnya juga dengan bulan suci. Dibuka dengan Muharram, ditutup dengan Zulhijjah. Sebab 4 bulan suci, bulan suci itu ada 4. Bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan tentunya ini sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah dalam penanggalan, yaitu tahun Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua amal ibadah kita di bulan Muharram ini. Terutama Bapak Ibu sekalian, yang harus ditingkatkan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak saum sunnah. Dan yang paling ditekankan adalah puasa Asyura. Adapun kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, puasa Asyura ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada tingkatan yang sempurna, ada tingkatan yang afdol, ada tingkatan yang mubah. Ada tingkatan yang sempurna, yaitu puasanya 3 hari, tanggal 8, tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Kalau kita lihat di kalender kita, berarti diawali dengan tanggal 7 Agustus, 8 dan 9 Agustus. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Itu tingkatan sempurna. Adapun tingkatan yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah tingkatan yang afdol, tingkatan yang paling utama yang ditekankan, yaitu somnya, puasanya 2 hari, tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, yaitu hari Ahad dan hari Senin, 7 Agustus dan 8 Agustus. Adapun yang ketiga adalah tingkatan mubah. Mubah di sini maksudnya adalah boleh, tidak berdampak makruh, tidak dibenci, yaitu puasanya hanya 1 hari, tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maka tanggal berapa berarti ya?
Agustus saja. Kata para alim ulama, untuk tingkatan yang ketiga ini sebaiknya ditambahkan 1 hari setelahnya. Kenapa? Karena untuk menyelisih orang-orang Yahudi ahlul kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita adalah di bulan April, Bapak Ibu. Betul ya? Juni ada. Apa itu Juni? Materinya. Tentang apa? Sunnah dalam berpakaian. Sunnah dalam berpakaian. Sampai pada poin 7 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita, pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita sudah masuk pada poin sunnah dalam berpakaian, sunnah yang nomor 6 dalam daftar isi buku lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, sunnah dalam berpakaian. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang Nabi ajarkan sunnah-sunnah dalam berpakaian yang sudah kita sebutkan adalah, kalau tidak salah ada 6 atau 7 poin. Kita review sedikit apa-apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, niatkan ketika berpakaian ikhlas karena Allah dan dalam rangka ingin mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi yang semua kita sudah pada hafal, nukilan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, sehingga amalan itu menjadi baik atau buruk, amalan itu diterima atau ditolak oleh Allah, diberikan ganjaran pahala atau tidak, semua bergantung pada niatnya. Maka ketika berpakaian niatkan ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi apapun, tidak karena riya, tidak ingin mendapatkan apresiasi manusia, tetapi semuanya adalah mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan memakai pakaian yang diambilkan dari harta yang haram. Jangan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang ia kenakan, yang ia makan itu semua bersumber dari yang haram, haram zatnya maupun haram sifatnya. Haram zatnya kalau dari sisi pakaian adalah jenis kain yang ia pakai, mungkin diambilkan dari hal-hal yang Allah haramkan, seperti pakaiannya diambilkan atau terbuat dari kulit binatang yang haram untuk dikonsumsi, seperti itu ya. Ikat pinggangnya dari kulit ular misalnya, jaketnya dari kulit buaya misalnya, ini ya. Maka ini semua haram. Atau haram sifat, dia mencari rizki dari pekerjaan-pekerjaan yang syubhat, yang haram, lalu hasil rizki itu ia gunakan untuk membeli pakaian, lalu ia gunakan untuk ibadah, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini dalilnya sudah kita sampaikan. Yang ketiga, bagi laki-laki jangan memakai pakaian yang menyerupai wanita. Sebaliknya, wanita tidak boleh menyerupai pakaian seperti laki-laki. Dan perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, gaya pakaian itu tergantung pada masing-masing daerah. Kenapa? Karena ada yang menjadi gaya wanita di sebagian daerah, namun tidak menjadi masalah, bahkan menjadi budaya berpakaian di daerah lain, seperti contohnya di Arab ya. Pakaian pria, para pria memakai pakaian jubah panjang layaknya seperti memakai daster di tempat kita, di negeri kita ya.
Ditambah lagi bagi mereka, kaum laki-laki mereka di Arab Saudi, mereka memakai kutroh. Kutroh ini penutup kepala, seperti kerudung kalau di daerah kita. Maka ini menunjukkan pakaian itu tergantung pada masing-masing daerah. Jadi dalam hal ini, kalau pakaian itu menyerupai wanita, di mana dari sisinya tidak menyerupai yang dipakai oleh orang-orang Arab. Sebagaimana mungkin kita juga memakainya, termasuk saya memakainya, gamis, ya. Bukankah itu menyerupai wanita? Akan menjadi menyerupai wanita kalau menutupi mata kaki. Tetapi kalau itu tidak menutupi mata kaki, maka dia tidak menyerupai wanita. Sehingga dalam hal ini, maka permasalahannya adalah dikembalikan kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang keempat, disunahkan menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Tidak boleh pelit, yaitu dalam menampakkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Jika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka tampakkan bahwasanya kita dengan memakai pakaian yang bagus, ya, bukan untuk pamer, tetapi di dalam rangka menegakkan firman Allah yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Rabbmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Bahkan saya pernah sampaikan, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi dengan pakaian yang jelek, pakaian yang usang. Lalu Nabi bertanya kepada orang ini, ala kamalun, apakah engkau memiliki harta? Orang ini menjawab, na'am, iya, aku memiliki harta. Lalu Nabi bertanya lagi, min ayyil mal, harta yang kau miliki itu dari mana kau dapatkan? Lalu orang ini menjawab, qad ataniyallahu minal ibil wal ghanam wal khayli wal raqiq. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku harta dari hasil onta, dari hasil kambing, kuda, dan budak. Berarti kaya raya, punya peternakan onta, punya peternakan kambing, punya peternakan kuda, dan budak lagi. Berarti ini orang kaya. Lalu Nabi menasihati, faida atakallahu malan falyura asaru ni'matillahi alaika wa karamatihi. Jika Allah telah memberikan harta atau rizki kepadamu, maka perlihatkanlah nikmat Allah dan kemuliaannya kepadamu. Nah, ini. Yang kelima, tayamun, mendahulukan bagian kanan ketika memakai baju dan celana, dan mendahulukan yang kiri ketika melepas pakaian dan celana. Yang keenam, disunahkan membaca beberapa doa terkait dengan pakaian. Kalau pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baru kita beli atau baru kita dapatkan, maka doanya adalah tubla wa yukhlifullahu ta'ala, tubla wa yukhlifullahu ta'ala, yaitu jika kita, mohon maaf, kalau memakai pakaian yang baru, itu doanya, itu kalau tadi itu adalah orang yang melihat orang lain memakai pakaian yang baru. Kalau kita memakai pakaian yang baru, doanya adalah Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu. Ya Allah, segala puji untukmu, engkau yang telah memberikan pakaian ini kepadaku, maka aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang ditimbulkannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Ya, di sini pakaiannya, dan kejelekan yang ditimbulkannya. Nah itu. Tetapi kalau kita melihat orang itu memakai pakaian baru, bagus bajunya, maka ucapkan tubla wa yukhlifullahu ta'ala, semoga bajunya awet hingga usang, dan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Nah ini, untuk menghilangkan sifat iri, hasad, dengki dalam hati kita. Baik, adapun ketika melepas pakaian, cukup kita ucapkan kalau melepas pakaian, bismillahilladzi la ilaha illahu, itu ya.
Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. 7. Bagi laki-laki tidak boleh melakukan isbal. Tidak boleh melakukan isbal, menurunkan gamis atau sarung atau celana melebihi atau menutupi mata kaki. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Kata Nabi, pakaian, sarung atau apapun yang lebih rendah daripada mata kaki, maka tempatnya adalah di neraka. Oleh karena itu, maka dalam hal ini harus diperhatikan, sebab ancamannya keras sekali. Bahkan di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat, yaitu seseorang nanti di hari kiamat tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan dosa-dosanya, dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa ini? Mendapatkan hukuman bertubi-tubi ini ada 3 orang. Salah satunya adalah yaitu al-musbil, orang yang menurunkan pakaian atau celananya menutupi mata kaki. Sudah gak diajak ngomong, gak diajak bicara sama Allah di hari kiamat, tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat, tidak diampuni dosa-dosanya, plus mendapatkan azab yang pedih. Nah ini, siapa mereka? Salah satunya adalah al-musbil, yang kedua adalah al-man, orang yang suka unda-tunda, mengungkit-ungkit pemberian. Ya, kamu kalau tidak karena saya nggak akan bisa seperti ini. Ya, terutama misalnya orang tua berkata kepada anaknya, mama kurang apa sama kau nak? Nah, itu ya, itu ungkit-ungkit, unda-tunda, maka dihapus amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan. Apa kurangnya papa sama kamu? Nah, seperti itu ya. Atau seorang suami berkata kepada istrinya, ya, kamu kalau datang nikahi nggak mungkin kayak begini. Kamu bisa begini, ya sak dulur-dulurmu kabeh aku. Itu. Sopo sing bantu dulur nikah aku. Nah, itu hilang semua, habis pahalanya. Dan mendapatkan juga yaitu ancaman yang telah kami sebutkan tadi. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak disucikan dosa-dosanya, dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan sumpah palsu. Baik, jadi ini ada materi tersendiri tentang itu. Sekarang kita lanjutkan yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Yang ke-8, adab dalam berpakaian. Yang ke-8, jangan memakai pakaian syuhra atau sensasional atau pakaian popularitas. Nah, boleh. Tidak boleh memakai pakaian syuhra, sensasional atau popularitas. Mana dalilnya? Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, nomornya 2089. 2089. Silakan. Dari Ibnu Umar. Ya, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Silakan ulang lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang memarfukan. Baik, man labisa, ia memarfukan. Hadis ini ada 2, Bapak Ibu. Ada yang marfu, ada yang mauquf. Kalau marfu dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf dinisbatkan kepada para sahabat, asharus sahabat. Baik. Karena ini dinisbatkan kepada Rasulullah, maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu yaumal qiyamah thawban mislahu summa talahhabu fihi nar. Silakan. Siapa yang memakai pakaian mewah, ketenaran. Lanjut. Niscaya Allah akan memakaikannya kepadanya pada dirinya, lalu dia menyalakan api neraka padanya. Baik, niscaya Allah akan memberikan pakaian tersebut pada hari kiamat, kemudian dinyalakan api di dalamnya.
berarti ini merupakan ancaman keras mereka yang memakai pakaian syuhra, popularitas. Kata Ibnu Asir rahimahullah, bukan Ibnu Kasir ya, bukan, Ibnu Asir rahimahullah, di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarahnya Abu Dawud ini. Jadi kitab Aunul Ma'bud ini syarahnya, penjelasnya kitab Sunan Abu Dawud. Kalau Bukhari syarahnya adalah Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim syarahnya adalah yaitu syarah Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Tirmidzi syarahnya adalah Tuhfatul Ahwadhi. Lah ini Aunul Ma'bud di juz yang ke-11. Ibnu Asir rahimahullah berkata, syuhra adalah pakaian yang dia pakai terkenal dan tenar di kalangan manusia. Entah itu karena warna pakaiannya yang terlalu mencolok, jreng gitu ya, sehingga menjadi pusat perhatian orang. Nah, itu nggak boleh. Jadi tolong dihindari memakai pakaian-pakaian yang menjadi pusat perhatian orang, entah itu karena warnanya atau modelnya. Ini termasuk syuhra, popularitas. Contoh kalau warna, ya misalnya warna-warna tertentu yang ngejreng, gitu ya, yang orang itu ketika dia lewat menjadi pusat. Ya, luar biasa ini pakaiannya ini yang mencolok ya, atau model, contoh menjadi pusat perhatian orang. Gak umumnya orang pakai baju seperti itu. Contoh seperti yang kita lihat mungkin di jalanan, di beberapa traffic light, anak-anak muda dengan gaya pakaian ya seperti compang-camping, ya golongan apa itu, pang-pang, itu dengan telinganya yang antingnya semuanya ditendek, hidungnya semuanya, rambutnya dikasih warna, sepatunya, bahkan penampilannya kayak nggak mandi, kan gitu ya. Lah ini termasuk syuhra sebenarnya, ya, menjadi pusat perhatian orang. Jadi pakailah pakaian yang sewajarnya seperti itu. Baik, jadi ini dilarang. Kita lanjutkan yang ke-9 Bapak Ibu sekalian. Yang ke-9, jangan meniru pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir. Ada kaitannya ini. Tidak boleh memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir atau ahli maksiat. Jangan. Ya, seperti itu. Misalnya adalah celana disobek di bagian lututnya, gitu ya, sempit tipis, ada gambar salibnya, gitu ya. Pakai baju olahraga, kesebelasannya Barcelona, gitu ya. Ada salibnya enggak? Ada salibnya. Ya, logonya itu Real Madrid, ada salibnya. Ustadz kok tahu? Dikasih tahu. Ya. Ada salibnya itu, jelas nggak boleh, ya. Belum lagi kaosnya itu nama-nama mereka orang-orang kafir. Siapa itu? Ronaldo gitu ya misalnya. Memang dia sahabat, memang dia tabiin, memang dia tabiut, memang dia ulama Islam, bukan orang kafir. Ngapain bangga dengan orang kafir sampai namanya kita letakkan di baju kita? Nggak boleh yang kayak begini, ya. Belum lagi misalnya kaosnya itu bergambar misalnya pemain musik rock misalnya dan seterusnya. Maka ini semua bukan mencerminkan daripada seorang muslim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu pengaruh loh Bapak Ibu pakaian. Mohon maaf ini, di dalam kitab Ahkamul Janais yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hukum dan tata cara merawat jenazah sesuai sunnah yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah. Itu disebutkan bagaimana caranya, yaitu hukum mensolati atau memperlakukan seorang jenazah yang tidak dikenali identitasnya. KTP nggak ada, masyarakat sekitar nggak ada yang tahu siapa orang ini, siapa yang meninggal ini. Ya apa caranya ini disolati atau tidak? Bapak Ibu mohon maaf. Yang pertama kata para ulama, agar mayit ini dimandikan sesuai cara Islam atau disolati atau tidak, lihat pakaian yang dia pakai saat meninggal. Pakaian ini penting. Kita nggak tahu kita ini wafat kapan dan di mana. Yang tahu hanya Allah. Pakaian ini penting. Maka dilihat kalau dia memakai pakaian layaknya muslim, seorang muslim, solati, mandikan, solati. Kalau misalnya tidak jelas juga,
maka dilihat, yaitu kalau dia laki-laki maka sesama laki-laki dilihat khitan atau tidak. Khitan sholati, seperti itu. Karena nggak jelas, ditanyakan kanan kiri, diumumkan, nggak ada yang tahu keluarganya siapa dan di mana, nggak ada yang tahu, identitasnya nggak jelas. Oleh karena itu maka pakaian yang pertama kali itu diperhatikan, ya. Jadi apakah ini mencerminkan seorang muslim ataukah tidak? Baik, jadi ini dilarang, yaitu tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian, nah, yaitu saya pernah diberi orang hadiah. Saya masih simpan itu, masih saya simpan. 2 kali saya dikasih orang, yang dua-duanya sajadah, dua-duanya itu sajadah. Yang pertama sajadah itu sekilas itu tidak bisa kita ketahui kalau sajadah ini ternyata mengandung unsur mudarat, sekilas. Tapi kalau diperhatikan betul gambarnya, gambar anjing Bapak Ibu sekalian. Jadi wajah anjing, kecil-kecil gitu, kecil-kecil gitu. Ya, saya dapat itu waktu Ramadan itu, saya dapat 2 kali. Ini Ustaz, saya terima sudah. Begitu kita pakai, tak perhatikan, setan iki kok anjing ini. Iya, untuk meyakinkan saya panggil istri saya, coba kau lihat gambar apa ini. Anjing ini anak saya, coba kau lihat. Semuanya orang tua saya, coba adik saya, anjing. Berarti benar. Yang kedua adalah salib, sajadah ini. Jadi kecil-kecil, seakan-akan memang tapi begitu kita perhatikan salib ini. Makanya dalam hal ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika mengenakan sesuatu. Bahkan di antara ibu-ibu ada yang busana muslimahnya itu rendanya, bordilannya itu dari atas sampai ke bawah, terus kemudian menyamping kanan ke kiri. Itu simbol salib. Atas ke bawah itu semua itu bordilan semua. Atas ke bawah, terus kanan ke kiri, menyamping, salib, ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita memakai pakaian yaitu meniru pakaian dipakai oleh orang-orang kafir. Baik, kita lanjutkan dalilnya. Coba dibuka nomor 2089, tarhib wa tarhib 2089. Yang tadi dibaca lagi, silakan. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, niscaya Allah akan memakainya padanya pada hari kiamat. Itu yang poin nomor 8. Terus. Lalu dia menjalankan api neraka padanya. Teruskan. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Baik, ini yang nomor 9. Baik, maka Allah SWT menjadikan kaum tersebut seperti kaum yang dia tiru tersebut. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 10. Jangan memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup. Jangan memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Jangan, hindari. Ya, hindari. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam riwayat Muslim, atau pakaian yang bercorak-corak. Ya, banyak motifnya, itu banyak. Termasuk batik Ustaz kalau begitu Ustaz. Ya, bagaimana? Bapak Ibu sekalian, selama itu tidak dipakai untuk sholat nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai untuk sholat, sebaiknya cari yang polos, ya. Atau dia ketika mau sholat dia rangkap dengan pakaian yang polos, supaya sholatnya tidak terganggu dan juga tidak mengganggu saudara kita yang lain. Nabi saja sekelas Nabi nih, Nabi orang yang kita ikuti jejaknya, panutan kita, manusia terbaik sejagat alam raya, itu beliau ketika sholat masih terganggu lantaran pakaian yang beliau pakai adalah bergaris-garis. Lalu Nabi setelah sholat, Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anhuma untuk menukarkan pakaian itu dengan yang polos, karena pakaian ini mengganggu aku ketika sholat. Nabi aja terganggu, apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Maka hindari yang bercorak-corak, cari yang polos. Ya. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim, nomornya 508.
Sahih Muslim nomor 508. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat memakai baju bercorak-corak. Terus. Lalu beliau bersabda, Ya. "Corak baju ini menggangguku ketika sedang sholat." Corak baju ini mengganggu aku ketika sedang sholat. Lanjut. Karena itu bawa baju ini kepada Musa, tukar dengan yang polos. Nah, kalau apa ini, karena itu tukarkan baju ini dengan yang polos. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita jangan memakai pakaian yang bercorak-corak, terutama bergambar makhluk bernyawa. Ustadz, kaos partai Ustadz. Ya, apa kaos partai itu? Ada gambar orangnya enggak? Ada lah. Ya, jangan dipakai Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan dipakai. Atau mungkin ada tulisan-tulisan tertentu, ya, sadar tidak sadar kita yang ada di belakangnya itu ikut membaca itu. Jelas itu. Kita sholat, di depan kita ada orang memakai kaos atau baju, belakangnya ada tulisannya. Saya pernah sholat seperti ini, yaitu di salah satu masjid, di depan saya ada anak muda pakai kaos. Lalu kemudian di belakangnya itu ada tulisannya. Mau nggak mau, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, terbaca sekilas, enak zamanku toh gitu. Ya, waduh, ini ganggu ini ya, ganggu Bapak Ibu sekalian. Jangan ya, sebaiknya hindari seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan nomor berikutnya yang ke 11. Yang ke-11. Disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Sunnah memakai baju warna putih. Sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2026. 2026. 2026. Ayo. 2026. Dari Muhammad. Ya, silakan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ilbasu min siyabikum al-bayadha fa innaha min khairi siyabikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. pakailah dari pakaian kalian yang putih. Tuh, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Kenapa? Karena ini yang merupakan sebaik-baik pakaian kalian. Baik, itu adalah pakaian terbaik kalian. Kata Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau berkata, ketika orang itu masih hidup, maka pakaian putih itu lebih baik bagi pria. Ingat-ingat ini, bagi pria. Saya ulang, ketika orang itu masih hidup, pakaian berwarna putih itu lebih afdol bagi laki-laki. Sedangkan ketika menjadi mayit, maka pakaian putih lebih baik bagi laki-laki dan wanita. Berdasarkan kalimat ini, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, maka bisa kita simpulkan untuk wanita yang terbaik adalah bukan berwarna putih pakaiannya, tetapi hitam atau berwarna gelap. Gelap itu tidak identik hitam. Jadi carilah warna-warna gelap. Warna-warna gelap seperti merah marun, ya, biru dongker. Hindari warna-warna yang soft, apalagi putih. Kenapa? Seperti warna pink, gitu ya, biru muda, hindari. Karena tidak terhindarkan dari bentukan lekuk tubuhnya atau pakaian dalamnya akan terlihat transparan. Maka cari yang kainnya tebal dan warnanya warna gelap, coklat tua, hijau tua, hijau botol atau apa. Jangan hindari yang soft, warna yang soft. Itu fatwa para alim ulama itu. Termasuk umroh. Saya heran, banyak jamaah umroh kita ini kalau umroh terutama wanita itu pakaian ihramnya mesti putih. Ya. Makanya kalau travel itu sesuai sunnah, travelnya sesuai sunnah, itu mesti dikasih sama travelnya pakaian ihramnya hitam. Itu jelas. Karena apa? Karena pakaian istri Rasulullah di waktu itu warna-warna gelap, hitam, ya, terus pokoknya warna kara gelap lah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Oleh karena itu hindari untuk wanita memakai baju warna putih atau warna-warna yang soft. Untuk laki-laki ditekankan warna putih. Bukan berarti selain warna putih tidak boleh, boleh ya, selama yaitu memenuhi syariat. Pakaian tersebut syar'i. Baik, kita lanjutkan yang ke-12. 12 ini. 12. Bagi wanita, lah ini yang tadi saya singgung. Bagi wanita disunahkan memakai pakaian berwarna gelap atau hitam. Ya. Dalilnya di mana? Dalilnya yaitu di dalam kitab Ensiklopedi Fikih Wanita di juz yang kedua halaman 149. Nanti bisa dicek Ensiklopedi Fikih Wanita. Nomor berikutnya 13. Disunnahkan, ditekankan juga, memakai pakaian berwarna hijau. Hijau ini warna kesukaan Nabi. Tolong kalau saya mengatakan hijau, jangan dikait-kaitkan sama ormas tertentu ya, jangan ya. Ini kita bicara dalil. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir yang disahihkan oleh Syekh Albani, ya, dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 4623, saya bacakan aja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, kana ahabbul alwani ilaihil khudra. Warna yang paling disukai oleh Nabi adalah hijau. Warna paling disukai Nabi ini, hijau ini. Bahkan Bapak Ibu di dalam Al-Quran surat Al-Insan surat nomor 76 ya, itu dikatakan seluruh permadani surga itu berwarna hijau. Makanya Nabi suka dengan warna hijau. Ada nggak di sini orang yang benci warna hijau? Ya. Maka sukai apa yang Nabi sukai. Ya. Nabi menyukai warna hijau, maka sukai warna hijau. Seperti itu. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Yang poin berapa sekarang? 14. Yang ke-14. Bagi wanita wajib memakai jilbab jika keluar dari rumahnya dan jika berjumpa dengan orang yang bukan mahramnya. Bagi wanita wajib memakai jilbab jika keluar dari rumahnya dan jika berjumpa dengan orang yang bukan mahramnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ahzab ayatnya 59. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pada hafal ayat ini, minimal ayat ini familiar di telinga kita. Allah Ta'ala berfirman surat 33 ayat 59. Surat 33 ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurur rahima. silakan. 59. Saya bacakan ya. Wahai Nabi, perhatikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 1, anak-anak perempuanmu, 2, dan istri-istri orang mukmin. Nah, berarti istri-istri kita, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, yang demikian itu, sebentar, sebelum saya lanjutkan terjemahannya, saya ulang dikit. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Baca Pak Wahyu, jilbab itu apa artinya? Jilbab ialah, baca catatan kakinya. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang. Stop, yang lapang berarti longgar. Terus? Yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Dapat menutupi kepala, wajah, dan dada.
Inilah dalil tentang cadar, Bapak Ibu. Ini dalilnya. Berarti kalau gitu pakai cadar ini hukumnya apa? Memang ulama beda pendapat. Yang pendapat yang kuat adalah mengatakan cadar itu adalah sunnah yang ditekankan. Dan sebagian ulama mengatakan wajib. Saya pribadi mengatakan wajib, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan wajib. Apalagi di zaman kita, dulu di zaman Nabi aja istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercadar. Padahal pada waktu itu artinya wahyu turun. Nah, dan sahabat dekat sama Rasul. Apalagi kita sekarang yang jauh dari masa kerasulan, wahyu tidak turun kepada di tengah-tengah kita. Semakin kesini fitnahnya semakin besar, maka tentunya lebih wajib lagi. Ini ya, sekalipun kita hargai pendapat yang mengatakan sunnah yang ditekankan, wallahu a'lam bishawab, tapi saya memilih pendapat ulama yang mengatakan wajib, Bapak Ibu. Lalu kemudian kita lihat, kalau memang ini dalil cadar jilbab ke seluruh tubuh mereka, maka lihat ayat berikutnya, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Muncul pertanyaan, Ustadz, wanita kalau pakai cadar kok kayaknya nggak cocok sama ayatnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, maksudnya adalah bukan mengenali wajah atau namanya, bukan, untuk membedakan mana wanita yang muslimah, mana yang kafirah. Mana yang muslim, mana yang kafir. Ya ini bedanya. Oh keras, silakan dibaca, cek Ibnu Katsir. Bukan wajahnya untuk mengenali, bukan. Maksudnya ayat ini Allah ingin agar kalian mengetahui mana wanita yang muslimah, mana wanita yang kafirah, yang kafir. Dengan memakai jilbab, sehingga mereka tidak diganggu, kata Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu kemudian kalau begitu jilbab itu yang syar'i itu syaratnya apa? Banyak, ada 7. Jilbab itu dikategorikan syar'i itu 7. Yang pertama, menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Kan ada jilbab sekarang, maaf, cadar sekarang, ya intinya perhiasan yang dikasih apa ini? Seperti bros atau apa ya, macam-macam pokoknya. Sekarang ini jadi tren. Cadar itu kadang-kadang modelnya banyak. Ya, ada yang model butterfly. Oh ya apa butterfly? Ya kira-kira. Ya, ada yang model atasnya ditekuk-tekuk, dilepit-lepit. Astagfirullah. Semut lewat susah. Ya, saking banyaknya tekuannya. Ya, sehingga menjadi perhiasan. Padahal nggak boleh. Ada yang dikasih apa itu sudah bagus. Jilbabnya panjang, memang nggak cadaran. Jilbabnya panjang sampai ke bawah jilbabnya. Tapi di bawah ini loh, di bawah dagunya itu dikasih intil-intil itu apa itu? Apa itu ya? Ya seperti ya pokoknya hiasan gitu loh. Nah itu kan lagi ngetren kayak gitu. Nggak boleh. Terus ada bordilannya warna-warni. Jangan. Ya. Jadi fungsinya tidak boleh berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, kainnya tebal, tidak boleh tipis. Ya. Yang keempat, lebar, tidak ketat, lebar. Ya. Yang kelima, tidak diberi wewangian, nggak boleh. Yang keenam, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Modelnya itu nggak boleh seperti itu. Dan yang ketujuh, tidak menyerupai wanita kafir, pakaian wanita kafir. Jadi model-modelnya seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Sebab sekarang ini luar biasa, ya. Jadi banyak modifikasi. Nah, itu cadar itu modifikasinya banyak. Lah yang seperti ini berarti fungsinya sebagai perhiasan, padahal ini tidak diperbolehkan, ya. Baik, dikasih gambar-gambar bunga, warna-warni, ya, atau misalnya gambar-gambar makhluk bernyawa, ya, dan seterusnya, ini tidak diperbolehkan, ya. Baik, ada lagi, yaitu wanita-wanita, kalau saya lihat itu, mohon maaf, beberapa itu, kalau kita lihat di bank-bank syariah, ya,
bank-bank yang dikelola sesuai syariah, padahal nggak ada sebenarnya sesuai syariah. Selama BI-nya belum syariah, ya nggak mungkin bisa syariah total, murni nggak bisa. Kalau saya lihat, saya perhatikan, Allahu Akbar, memang betul, yaitu memakai jilbab, rambutnya tidak terlihat, tetapi ketat. Ketat itu, sudah ditutup begini jilbab, terus jilbabnya itu dimasukkan ke pakaiannya. Jadi press gitu, kayak press kepala ini. Saya kalau lihat itu kasihan. Kenapa kok kasihan? Itu saya khawatir meninggal gitu loh. Ya, khawatir peredaran darahnya itu. Ya, bayangkan jadi dipres. Ini kan nggak boleh yang seperti itu. Jadi harus longgar, lebar. Ya nggak boleh Ustadz aturannya. Ya sudah. Maka kalau kepingin hijab yang syar'i, yang seperti tadi saya sebutkan tadi, ya, jadi tidak membentuk lekukan tubuh. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya tinggal dikit ini kita tuntaskan sekali. Yang nomor berapa sekarang? 15. Bapak Ibu, nomor 15. Hindari pakaian berwarna kuning. Hindari pakaian berwarna kuning. Warna kuning. Hindari. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat Muslim, tapi nomor asli, Sahih Muslim. Nomornya 2077 dan 2078. Apa itu? Nah ini ceritanya. Rasulullah SAW melihat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi melihat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma memakai pakaian warnanya kuning. Maka Nabi bersabda, apa kata Nabi? Inna hadhihi min siyabil kuffar fala talbasha. Ini pakaiannya orang-orang kafir, jangan kamu pakai. Hindari. Ulama beda pendapat. Kuning ini kuning gimana, Ustaz? Ada sebagian ulama mengatakan kuning yang dimaksud di sini adalah kuning yang menyerupai pakaian biksu. Tahu biksu? Biksu itu apa warnanya? Keurin-urinan. Nur Sunnah ini urin ya. Tapi kan bukan pakaian. Ya. Jadi orin, ya, biksu, pakaian biksu, itu nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ada lagi yang mengatakan yaitu kuningnya kuning yang mencolok. Pokoknya kalau itu kita katakan ini warna apa kuning, ya itu nggak boleh. Yang mencolok, jreng, nah itu nggak boleh. Tetapi saya sendiri lebih mengikuti pendapat. Nah ini, sebagaimana saya pernah mendengarkan di YouTube. Kajian Ustadz kita, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafizahullah ta'ala. Jadi saya lebih tenang mengikuti pendapat ini. Apa itu? Sebagian ulama mengatakan kuning yang di sini yang tidak boleh adalah hasil celupan, winter. Nah itu. Tapi kalau bahan awalnya beli, bahan dasar kainnya itu sudah kuning dari awal, maka nggak apa-apa. Tapi kalau itu misalnya sudah usang, sudah beladus, lalu diweter, lah ini yang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya untuk kehati-hatian. Masih banyak kok warna yang lain. Ya cari warna yang lain aja. Ya, Ustadz favorit saya kuning. Sampai punya mobil juga warna kuning juga. Ya nggak apa-apa. Ya artinya dalam hal ini kalau bisa hindari saja, dihindari. Ya masih banyak warna yang lain. Terus kemudian yaitu di antaranya yang nomor berapa sekarang? Karena beda dengan catatan saya. 16. Yang ke-16 adalah jangan memakai pakaian yang terlalu minim, tipis tembus pandang dan ketat. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Dalilnya mana? Dalilnya dalam riwayat Muslim. Coba Pak Wahyu cepat dikit Sahih Muslimnya nomor 2004. Sahih Muslim nomor 2004, Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'a antadhahara thiyabun talbasuha nisaun kasiyatun ariyatun." Silakan. Dari Rasulullah SAW bersabda, Isinya ada dua macam penduduk neraka yang belum oleh. Siapa dua penduduk neraka itu yang Nabi sebutkan? Satu, kalau memiliki cambuk satu ekor sapi yang digunakan baik semena-mena terhadap orang, berbuat zalim kepada orang. Terus yang kedua, dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. Kenapa dia berpakaian tapi sama dengan bertelanjang? Satu, karena pakaian terlalu tinggi. Dua, Terlalu tipis. tiga, Terlalu sepadan. empat, Terlalu
5. Pakaian yang merasa pria karena sebagian auratnya terbuka. Pakaian yang merangsang kaum pria karena sebagian auratnya terbuka. Mereka ini lanjut tidak akan mencium aroma surga. Teruskan. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Nah. Kalau bau surga dapat mencium dari jarak yang sangat jauh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ancaman keras, termasuk laki-laki. Jangan memakai pakaian yang ketat. Ya, pantalon, ya, kecuali kalau di dalam rumah, training yang ketat, ya. Seperti itu, keluar rumah pakai ya, celana pensil misalnya, ya, ketat, street. Maka jangan, yang longgar saja. Yang longgar. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, penutup. Yang ke-17, bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Kalau yang tadi untuk pakaian warna kuning nggak apa-apa, ibu-ibu. Boleh. Ibu-ibu, cuman tolong kalau bisa cari yang gelap aja. Yang lebih afdol. Warna-warna gelap. Ya, jangan warna terang. Sekalipun wanita boleh, semua warna boleh untuk wanita. Tetapi yang ditekankan warna gelap. Yang terakhir 17, bagi laki-laki, laki-laki ini, bukan untuk wanita, laki-laki. Jangan memakai pakaian yang berwarna hindari. Hindari ini, merah polos. Merah polos. Hindari. Kecuali kalau merahnya tidak polos. Ada warna lain di pakaian tersebut. Yang tidak menimbulkan kesan polos. Misalnya nama mereknya, atau mungkin sedikit apa, ada putih sedikit. Pokoknya warna lain. Sekalipun itu dikit. Sehingga tidak menimbulkan kesan polos. Yang nggak boleh itu adalah polos. Merah yang gimana ini Ustaz? Ada yang mengatakan merah jreng, ya, merah lombok itu. Ada yang mengatakan setiap warna yang kalau kita ditanya ini warna apa? Warna merah. Entah itu warna merah tua, merah, pokoknya merah. Hindari. Ya, yang polos maksudnya, yang polos. Tapi kalau sedikit bergaris, ya meskipun tipis-tipis atau ada warna lain, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Mana dalilnya larangan ini? Dalilnya ada di dalam kitab ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian kita cukupkan sampai di sini materinya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk yang terakhir tadi masalah warna merah, memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang diberikan syarat. Syaratnya adalah yaitu jangan polos. Ada yang mengatakan itu yang tidak boleh itu karena hasil celupan lagi, winter, itu jangan. Tetapi kalau itu bukan celupan maka tidak mengapa. Wallahu a'lam wa bishawab. Makanya ada beberapa ustadz-ustadz kita memakai baju warna merah karena memang memiliki dalil. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Dan kalau kita perhatikan merahnya tentunya tidak polos. Pasti ada warna lain dan seterusnya yang tidak menimbulkan kesan polos. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, nah, seperti emasnya ini warna merah itu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada warna lain. Boleh, ya. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalung. Kalung emas. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Laki-laki memakai kalung emas. Ya. Ini kena 3 dalil. 3. Ya. Yang pertama dalam hal ini adalah laki-laki tidak boleh menyerupai seperti wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Adapun dengan dia memakai kalung berarti menyerupai wanita. Laki-laki tidak disyariatkan memakai kalung. Ini satu, kena dalil pertama. Yang kedua, memakai emas. Haram hukumnya laki-laki memakai emas. Haram. Bahkan ancamannya besar sekali. Haram hukumnya memakai emas.
Emas boleh untuk wanita, laki-laki haram memakai emas. Ini yang kedua. Yang ketiga, kena dalil yang ketiga adalah adanya anggapan-anggapan. Kalau pulang kampung, yaitu menunjukkan dia orang yang sukses dengan memakai kalung. Berarti ini ada unsur ria, ada unsur yaitu sum'ah, ada unsur ujub bangga diri, dan ini juga termasuk penyakit hati yang dilarang. Sehingga dalam hal ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Yang antum lakukan sudah benar, memberikan nasihat kepada dia. Perkara dia tidak mendengarkan nasihat antum, tugas antum hanya menyampaikan. Ya doakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Iya Mas. Kalau untuk anak-anak, Iya. kalau umpama anak-anak itu dikasih baju yang ada motifnya hewan, Iya. bukan apa-apa itu Iya. gimana? Terus yang kedua, kalau untuk anak perempuan itu lebih baik kita biasakan memakai baju syar'i itu di umur berapa? Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan beliau ada dua. Yang pertama untuk anak-anak, bolehkah mengenakan kepada mereka pakaian bergambar makhluk bernyawa? Seperti ya pakaian-pakaian anak-anak seperti itulah. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena larangan ini adalah berlaku untuk semua. Anak-anak, dewasa, tua. Seperti itu. Apalagi mulai kecil harus kita ajarkan sesuatu yang bersumber dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanamkan. Seperti itu. Kecuali kalau itu untuk dihinakan. Contoh, keset gambar makhluk bernyawa. Gak apa-apa karena untuk diinjak-injak. Karpet, punya karpet gambarnya makhluk bernyawa. Gak apa-apa diduduki untuk dihina. Tapi kalau untuk dipajang atau kita kenakan di baju kita, itu bukan untuk dihina, tetapi untuk dimuliakan. Maka ini yang dilarang, gak boleh. Jadi kecuali kalau tujuannya itu adalah untuk dihina. Itu satu. Yang kedua, kecuali tidak menyerupai. Misalnya pakaiannya itu gambar kayak apa? Angry Bird, ya, atau Doraemon. Kan tidak ada manusia model kayak Angry Bird. Nggak apa-apa. Boleh, ya. Karena tidak menyerupai seperti manusia. Yang nggak boleh itu kayak gambar Barbie. Nah itu jelas. Ada mata, ada telinga. Jelas. Ya, ini tidak berboleh. Sekalipun hanya wajah, karena intinya gambar itu kepala. Kalau kepala sudah dihilangkan, maka dia bukan gambar lagi. Nah itu. Terus kemudian umur berapa mulai diajarkan memakai seperti ini? Ya sedini mungkin. Mulai dari bayi itu sudah mulai yaitu dipakaikan pakaian yang polos, tidak bergambar makhluk bernyawa itu ya. Ketika dia sudah mulai usia 2 tahun masa disapi, maka kenakan jilbab ya, ajarkan sekalipun mungkin belum terkena beban syariat, tapi sudah mulai dikenalkan. Nah, sedini mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, terakhir. Jas. Nah, nyebutin. Iya. Nah. Ya. Barakallahu fiik ya. Ya, off the record ya, kita matikan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, pertanyaan beliau itu tadi tolong diingatkan tentang pakaian tadi. Jas, dasi. Bagaimana ini? Maka dalam hal ini saya tidak menemukan adanya larangan di sini. Boleh. Kenapa? Karena dalam hal ini bukan menjadi kekhususan bagi orang-orang kafir. Orang kafir juga pakai jam. Orang kafir juga memakai kemeja dan seterusnya. Maka nggak apa-apa yang seperti ini. Yang tidak boleh itu menyerupai yang menjadi kekhususan mereka. Seperti yaitu adat-adat atau nilai-nilai keagamaan mereka. Salib, jelas ini. Kalau seperti ini. Termasuk juga diantaranya adalah simbol-simbol mereka. Nah, jelas ini yang nggak boleh. Tetapi kalau itu tidak ada yang seperti itu, maka nggak apa-apa. Pakai jas. Kaum muslimin boleh pakai jas. Boleh. Bahkan dia berdasi boleh. Asalkan memenuhi syarat.
yaitu sesuai tuntunan Nabi. Apa itu? Tetap celananya di atas mata kaki, seperti itu ya. Lalu kemudian kemejanya itu tidak melebihi pergelangan tangan, karena bukan hanya mata kaki. Lengan panjang ini juga ada aturan main. Nggak boleh sampai menutupi atau sampai ke jari-jari panjangnya. Nah, seperti itu. Batasnya itu adalah sampai pergelangan. Jadi isbal itu tidak hanya berlaku pada kaki, tetapi juga pada tangan. Ini diperhatikan. Jangan sampai lebih. Nah itu, apa ini diperhatikan. Selama ini saya belum mendapatkan keterangan ulama yang melarang itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, pakaian-pakaian seperti yang dipakai oleh tentara dan seterusnya, apakah ini kan juga pakaian kebanggaan, ya, seperti yang dipakai apa ini banser atau apa, ya. Maka seperti yang saya sampaikan, innamal a'malu binniyat. Semua itu bergantung pada niatnya. Kalau tentara kita memakai pakaian seperti itu, memang itu uniform mereka, itu memang itu seragam mereka, maka dalam hal ini la ba'sabi, tidak mengapa dengan yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya dia memakai pakaian itu, ya, padahal yaitu ini tidak ditunjuk langsung oleh ulil amri, kan gitu ya, maka dalam hal ini dia menunjukkan kebanggaannya, maka yang seperti ini tentunya haram, tidak diperbolehkan. Jangankan begitu, orang datang ke masjid, ya, atau misalnya dia datang, ya, dia keluar rumah memakai pakaian silat, lalu kemudian dengan sabuk tertinggi itu warna apa? Hitam, sabuk hitam. Ya, tergantung perguruannya ya. Kalau tapak suci apa tapak suci? Biru, ya. Dengan sabuk biru, wah level tinggi nih. Ya, sudah tinggi nih. Dan itu dia lakukan untuk menunjukkan bahwasannya dia dari perguruan ini levelnya sudah tinggi. Lah itu sudah kesombongan, ujub. Ya, termasuk yang panjenengan sebut itu. Kalau memang tujuannya itu untuk kesombongan, maka ini nggak boleh. Tapi kalau memang itu adalah ketetapan dari ulil amri, karena memang itu uniformnya, maka dalam hal ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak ya, seperti itu. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.